Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari Universitas Balikpapan, Fakultas Vokasi, jurusan ketiga. Kali ini saya akan membahas apa itu infeksi nosokomial, pengertiannya, penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial apabila penularannya dapat ketika berada di lingkungan rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala umum yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah. Dan infeksi yang terjadi pada para pekerja di rumah sakit. Beberapa penyakit yang umum terjadi akibat infeksi nosokomial ini antara lain seperti infeksi aliran darah primer, pneumonia, infeksi saluran kemih, serta infeksi luka operasi. Oke, sekarang ke penyebabnya. Penyebab dari infeksi nosokomial itu dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Namun, penyebab yang paling sering ditemui itu adalah bakteri. Ketiga jenis kuman ini dapat menular dan menyebabkan penyakit melalui kontak dengan tangan yang terkontaminasi dengan kuman. Terus peralatan medis yang tidak steril dan makanan yang tidak terjaga kebersihannya. Infeksi nosokomial dialami oleh mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Resiko mengalami infeksi nosokomial dapat meningkat pada pasien rumah sakit dengan kondisi sebagai berikut. Oke, jadi yang pertama itu ada saat seorang pasien berada di dalam satu kamar atau satu ruangan dengan pasien yang lainnya. Yang kedua itu seorang pasien yang berusia 70 tahun ke atas atau yang sudah lanjut usia. Yang ketiga itu seorang pasien yang menggunakan antibiotik dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat itu seorang pasien yang menggunakan kateter urin. Yang kelima itu seorang pasien yang menjalani perawatan di ICU. Yang keempat itu seorang pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau suatu kondisi fisik yang menyebabkan seorang pasien itu harus dalam posisi tidur secara terus-menerus. Yang ketujuh, yang terakhir, seorang pasien yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Oke, sekarang ada dampak yang diderita oleh penderita infeksi nosokomial itu dapat bervariasi tergantung penyakit infeksi yang terjadi. Dampak yang dapat muncul itu antara lain, yang pertama itu ada demam, yang kedua itu ruam di kulit, yang ketiga itu sesak nafas, yang keempat itu tubuh terasa lemas, yang kelima itu sakit kepala, yang keenam, yang terakhir itu mual atau muntah. Oke, sekarang kita masuk ke pencegahan penyebaran infeksi nosokomial di rumah sakit merupakan tanggung jawab seluruh orang yang berada di lingkungan rumah sakit, seperti petugas kebersihan, dokter, pasien, perawat, maupun orang yang berkunjung. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam mencegah penyebaran infeksi nosokomial. Yang pertama ada mencuci tangan. Mencuci tangan ini diwajibkan kepada seluruh orang yang berada di lingkungan rumah sakit, seperti dokter, perawat, pasien, ataupun orang yang berkunjung. Mereka harus melakukan cuci tangan sebelum memasuki area rumah sakit sesuai standar WHO. Yang kedua, jaga kebersihan di lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit perlu dibersihkan menggunakan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit juga perlu dibersihkan setidaknya 2-3 kali per hari. Dan
Dinding di rumah sakit juga perlu dibersihkan setidaknya 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, gunakan alat sesuai dengan prosedur. Tindakan medis atau penggunaan alat seperti selang yang menempel pada bagian tubuh seperti selang infus, terus ada kateter urin atau alat bantu nafas harus digunakan sesuai dengan SOP yang berlaku di tiap-tiap rumah sakit ataupun sarana kesehatan. Tempatkan pasien yang berisiko di ruang isolasi, seperti pasien yang berisiko menularkan penyakit ke pasien lain akan ditempatkan di ruang isolasi. Yang kelima, gunakan APD sesuai SOP. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.